Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendidikan hebat Indonesia? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang Sekolah Kedinasan 2022 tentang beberapa formasi sekolah tersebut. Ya, saat ini sedang berlangsung pendaftaran Sekolah Kedinasan dan beberapa konten sebelumnya itu sudah dibahas tentang tata cara pendaftaran, dan berikut kami sampaikan tentang sekolah-sekolah yang membuka pendaftaran dengan jumlah formasi yang diterima. Mari kita saksikan. Jadi Bapak Ibu, ini berita tentang formasi CPNS melalui Sekolah Kedinasan tahun 2022. Jadi yang pertama itu adalah Akademi Penerbangan Indonesia atau API Banyuwangi. Jadi sekolahnya di Banyuwangi dengan formasi Kementerian Perhubungan. Jadi jurusan yang diterima itu adalah D3 Operasi Pesawat Udara Bapak Ibu, dengan syarat pendidikan SMK dengan jurusan seperti ini. Kemudian IPA untuk SMA termasuk paket C dengan formasi agak banyak 48. Lalu ini yang paling banyak Bapak Ibu ya, yang paling terkenal yaitu IPDM. Jadi setiap provinsi membuka Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk SMA IPA, dan paket C juga masuk. Misalnya Aceh itu 50 formasinya, Bali 22, Banten 20, Bengkulu 24, Yogyakarta 14. Dan ini adalah D4 jadi sarjana tarapan. Lain dengan yang ini tadi, itu adalah diploma 3. Kita lanjut ke provinsi yang lain, misalnya Gorontalo itu menerima 16 orang, Jambi 16, Jawa Barat 58 Bapak Ibu. Ini agak banyak ya. Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu masing-masing 70 dengan 80 calon taruna. Seterusnya ini provinsinya Bapak Ibu, kita lihat IPDM setiap provinsi hampir membuka semua ya. Kita lihat dengan formasinya. Tapi di provinsi yang lain, misalnya di Papua Barat itu khusus untuk Kaimana itu hanya 3. Untuk Kota Sorong itu ada 3, Manokwari ada 3, Manokwari Selatan 3. Jadi Papua Barat dengan Papua tahun ini agak banyak ya, dan ada kekhususan dan pernah dibuatkan webinar untuk itu. Kita lihat ke sekolah kedinasan yang lain. Jadi sekolah kedinasan lain itu seperti ada di halaman 14 kalau tidak salah. Nah, ini di sekolah yang lain. Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP Makassar itu D4, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Jadi ini calon pembibitan. Jadi nanti kita jelaskan tentang calon pembibitan tersebut. Dengan formasi dari Kementerian Perhubungan itu 24. Kemudian untuk jurusan D4 Nautika, untuk SMK Nautika Kapal Niaga Bapak Ibu itu 72. Ini agak banyak diterima, dan untuk SMA-nya itu adalah IPA dan paket C. Kemudian Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau PIP itu pola pembibitan juga Bapak Ibu ya. Itu teknika itu untuk Kementerian Perhubungan juga, dengan hanya ada 2. Lalu masih di perguruan yang sama, Kementerian Perhubungan juga, itu ada 46 untuk jurusan ini. Lalu ada Politeknik Semarang, di situ dibuka formasi 2 dengan 70. Untuk Papua itu 2, kemudian Kementerian Perhubungan itu ada 40. Kemudian yang lain adalah Kementerian Perhubungan dengan D4 Tata Laksana Angkutan Laut itu ada agak banyak juga 48. Jadi Kementerian Perhubungan 48 itu masih di Politeknik Pelayaran Semarang. Nah ini yang baru Bapak Ibu, mungkin yang baru kita dengar itu adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Itu ya. Ini ada agak banyak di sini khusus untuk SLTA sederajat. Jadi ada 262, ada 64, ada 4, ada 2, ada 4 yang lagi dengan jurusan yang berbeda seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah calon taruna Bapak Ibu. Ada juga ini sekolah kedinasan lain itu adalah Politeknik Imigrasi, itu ya.
Politeknik Imigrasi dengan D4 atau Sarjana Terapan dengan lulusan SLTA 219. Jadi jangan salah pilih Bapak Ibu ya, jangan sampai kita memilih formasinya sedikit padahal pendaftarnya agak banyak. Ada juga untuk Politeknik Imigrasi dengan formasi Papua seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada kekhususan untuk anak-anak Papua tahun ini. Yang lain adalah Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal. Jadi Kementerian Perhubungan juga membuat dengan pola pembibitan Kemenhub. Jadi ini pola beasiswa penuh kalau begini Bapak Ibu ya. Jadi ada 60 orang yang diterima. Kemudian yang lain adalah Politeknik Keselamatan Transportasi yang di Tegal, itu masih formasi kementerian dengan rekayasa sistem transportasi dengan SMA, jurusan SMA dengan SMK jurusan seperti ini. Ada 58 yang diterima. Selanjutnya kita melihat Politeknik Keuangan Negara. Nah ini agak banyak yang tahu ini Politeknik Keuangan Negara. Itu untuk afirmasi Papua seperti ini. Kita lihat ada 5, ada 5, ada 10, ada 10. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang reguler Bapak Ibu. Reguler itu untuk tahun ini ada 700 pendaftar. Jadi ini peluang bagi kita untuk masuk ke Politeknik Keuangan Negara atau STAN dengan reguler itu ya. Kemudian ada pola pembibitan untuk Politeknik Pelayaran Banten. Jadi Kementerian Perhubungan juga membuka untuk SMK jurusan tertentu. Hanya ada 2 Bapak Ibu. Lalu kita lihat lagi ada Politeknik Pelayaran Banten, ada Politeknik Pelayaran Barombong. Kemudian ada Politeknik Barombong lagi. Ya, ada juga di Aceh Bapak Ibu, itu ya. Aceh masing-masing formasinya seperti ini. Selanjutnya kita melihat lagi selain Politeknik Pelayaran, kita lihat sekolah kedinasan yang lain Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa sekolah kedinasan, jadi kita bukan hanya sekolah yang umum itu yang diminta anak-anak mendaftar. Ini masih Politeknik yang ada di Surabaya. Kita lihat coba di sini pola pembibitan Kementerian Perhubungan, ini beasiswa full Bapak Ibu ya, dan tamat langsung jadi PNS. Itu sebanyak 48 dengan jurusan Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal dengan jurusan-jurusan seperti ini Bapak Ibu. SMK Teknik Niaga, kemudian Teknik Permesinan Kapal dan seterusnya, dan paket C dan kelas IPA untuk jurusan IPA diterima di jurusan ini. Berikutnya kita lihat Politeknik Penerbangan Makassar seperti ini. Ya, D3 Teknologi Bandar Udara. Jadi ada pelayaran tadi, ada ini Teknik Bandara Udara. Nah, ini Politeknik Penerbangan Medang. Ada juga di Palembang, di Surabaya. Kemudian yang lain adalah Curug. Nah, ini Curug. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Ada 72 tahun ini yang dibuka di sana dengan pola pembibitan Kementerian Perhubungan. Ini formasinya Bapak Ibu ya, ada 2, ada juga ini D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Jadi Politeknik di sini pola pembibitan juga, dan itu ada 70. Ini ada agak banyak ini diterima. Mudah-mudahan anak-anak kita atau siswa kita bisa belajar di sini karena ada banyak formasi yang dibuka di sini. Kita lihat yang lain. Ini Madiun, Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Jadi untuk Kementerian Perhubungan dengan pola pembibitan Kemenhub itu ada 24 Bapak Ibu ya yang diterima di sini dengan jurusan yang berbeda seperti ini. Ada D3 Teknologi dan Jalur Perkeretaapian, Teknologi Elektro Perkeretaapian, Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Jadi tidak usah khawatir ketika mengikuti jalur pola pembibitan Kemenhub karena pasti akan langsung jadi ASN Bapak Ibu. Lalu ada Politeknik Siber dan Sandi Negara. Nah ini pasti kita baru tahu. Untuk formasi Jawa Barat itu ada 100 orang yang diterima.
Kemudian ada Politeknik Statistika, itu untuk D4 komputasi statistik itu 11 orang untuk Provinsi Banten. Kemudian hanya ada 3. Kita lihat provinsi yang lain, Bengkulu, kemudian Yogyakarta, DKI Jakarta hanya 2. Jadi agak sedikit yang ada di sini Bapak Ibu ya untuk Politeknik Statistika. Jadi dia akan kerja nanti di Biro Statistik Bapak Ibu. Kita percepat sedikit ini ya untuk statistika karena setiap provinsi membuka jurusan ini dan tergantung dari formasi dan kebutuhan provinsi masing-masing. Malah adalah hanya satu Bapak Ibu, misalnya Kepulauan Riau, Lampung, kemudian Maluku. Berarti kita harus berpikir di sini apakah mengarahkan anak didik kita atau anak kita untuk masuk ke sini karena persaingannya sangat ketat di bagian statistika. Jadi setiap provinsi membuka jurusan ini walaupun jumlahnya sangat sedikit dan bersaing. Kecuali kalau minat anak kita sangat besar ya bisa menjadi pilihan. Kemudian teknik transportasi darat di Bali, Kementerian Perhubungan itu dengan manajemen logistik itu ada 48 Bapak Ibu. Itu ada 48. Kemudian untuk manajemen transportasi jalan ada 3. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya, ada di Bali itu formasinya ini agak-agak banyak untuk diarahkan anak didik kita masuk ke jurusan ini. Kemudian ada Bekasi, Politeknik Transportasi Darat Indonesia di Bekasi. Untuk formasi putra putri Papua Barat itu hanya ada 2 Bapak Ibu dengan jurusan teknologi rekayasa otomotif. Untuk Kementerian Perhubungan ada banyak, itu 46. Ya, kami percepat saja Bapak Ibu ya. Mungkin bisa nanti di post di HP-nya masing-masing. Ini masih statistika Bekasi dengan beberapa kabupaten yang membuka. Misalnya pemerintah daerah Bungo 5, kemudian Buton 2, itu Bapak Ibu ya, ada juga Cilacap itu 5. Jadi kalau tadi provinsi, ini kabupaten Bapak Ibu, jadi pasti akan ada agak banyak di sini. Dan saya pikir ini bagus diarahkan anak didik kita ke sini karena ketika masuk ke kampus ini akan menjadi masyarakat Indonesia di sana karena berasal dari banyak belahan kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi masih Bekasi Bapak Ibu, kita lihat lagi yang lain, sekolah kedinasan yang lain. Jadi ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu ya anak-anak didik kita, yaitu Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Sisa melihat berapa formasi di provinsi kita. Jadi melihat kemampuan anak didik kita, minatnya bagaimana. Kalau memang sangat ingin dan punya kemampuan dan itu bisa diarahkan anak didik kita untuk mendaftar di tempat ini.
Nah, kita lihat sekolah kedinasan yang lain. Ini Bekasi tadi sudah tidak ada. Kita melihat ke sekolah transportasi Sungai Damau dan penyeberangan yang ada di Palembang, Bapak Ibu. Untuk formasi Kementerian Perhubungan dengan jurusan D3 Permesinan Kapal, jurusan diterima adalah SMK, Bapak Ibu ya, termasuk IPA dan paket C ada 40. Kemudian untuk studi nautika itu ada 48, Bapak Ibu. Lalu ada ini Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Jadi untuk Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dengan pola pembibitan Kemenhub itu ada 2 untuk anak-anak dari Papua. Kemudian Kementerian Perhubungan formasinya ada 28 orang, dan ini agak banyak. Untuk jurusan nautika D4 itu 72. Itu Bapak Ibu, itu bisa menjadi pilihan ini ya, teknika 72. Lalu ini Sekolah Intelijen Negara. Nah ini dia Sekolah Intelijen Negara itu untuk formasi sekolah intelijen sendiri itu ada 300. Ini calon taruna Bapak Ibu ya. Kemudian ada afirmasi daerah Kalimantan Utara, Maluku, kemudian Maluku Utara, Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku. Ini semuanya kecil ya, ada 2 formasi. Lalu ada ini yang terbaru, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Bukan terbaru Bapak Ibu ya, maksudnya baru disebutkan. Itu untuk Sulawesi Utara, untuk D4 Meteorologi itu hanya 2, kemudian Geofisika. Untuk formasi Indonesia itu 20 orang. Untuk instrumentasi MKG itu untuk formasi Indonesia itu 80. Kemudian klimatologi untuk formasi Indonesia ada 20. Seterusnya ini Bapak Ibu ya. Jadi ini agak banyak yang diterima dan menjadi pertimbangan anak didik kita. Jadi jadwalnya sampai akhir bulan ini ya, 29 Maret. Jadi jangan terlalu cepat mendaftar. Jadi putuskan mana bakat minatnya anak-anak dan peluangnya untuk diterima. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk Papua Barat itu sistem OAP atau afirmasi itu ada 1, ada 2, ada Papua Barat. Demikian Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.